pasokan. Asumsi tren paralel tidak dapat diuji secara langsung, namun masuk akal dapat diselidiki dengan memeriksa tren paralel, di mana periode sampel mencakup periode 5 tahun, sekitar peningkatan cakupan aset pada tahun 2017. Hasil penelitian, pengaruh guncangan informasi CSR terhadap kontrak rantai pasokan dalam pengujian empiris yang pertama menjawab pertanyaan peneliti mengenai apakah guncangan informasi CSR mempengaruhi keputusan kontrak antara pelanggan dan pemasok. Tabel yang kedua menjelaskan bahwa temuan dari estimasi model perbedaan dalam pembedaan untuk dua variabel hasil, di mana jumlah kontrak panel dengan jumlah pelanggan di panel kedua memperkirakan 4 spesifikasi regresi yang berbeda, serta 3 model efek total berdasarkan persamaan. Yang pertama, membagi kelompok perlakuan menjadi 2 kelompok yang tidak tumpang tindih. Yang pertama, pemasok dengan peringkat CSR rendah, pemasok dengan peringkat lingkungan rendah ataupun tinggi, dan pemasok dengan peringkat lingkungan rendah ataupun tinggi dengan peringkat sosial. Spesifikasi efek total ini dirancang untuk memungkinkan efek perlakuan yang bervariasi sesuai CSR yang diungkapkan pemasok. Temuan yang kedua, di mana perkiraan dampak pengobatan rata-rata pasca treat sebagaimana dilaporkan dalam kolom pertama panel A dan B, negatif dan signifikan secara statistik untuk kedua variabel hasil, di mana menunjukkan bahwa rata-rata kontrak pemasok dan yang memberi perlakuan pelanggan corporate-nya terkena dampak negatif. Kemudian yang kedua, membagi pemasok berdasarkan total kinerja CSR mereka di lingkungan dan maupun sosial. Yang keempat, memberikan bukti bahwa pengaruh rata-rata didorong oleh pemasok dengan CSR yang rendah. Temuan yang ketiga, tidak diamati dampak kontrak yang positif terhadap pemasok dengan kualitas CSR yang tinggi. Kemudian yang kedua, benchmarking dan tekanan publik. Dalam hal ini disoroti dampak dengan mengeksploitasi apakah dampak perlakuan menunjukkan variasi yang masuk akal sehubungan dengan dua hal. Yang pertama yaitu pelanggan korporat melakukan tolak ukur terhadap pemasok berdasarkan CSR yang relatif. Kemudian pelanggan korporat menyerah pada tekanan publik untuk memastikan tingkat CSR yang memadai di sepanjang rantai pasokan merek. Menggunakan dua proksi yang berhubungan dengan visibilitas pelanggan. Yang pertama, mengidentifikasi kontrak pemasok dengan pelanggan korporat yang terdaftar ataupun tidak terdaftar. Kemudian yang kedua, penulis berpendapat bahwa visibilitas pelanggan berkaitan dengan model bisnis pelanggan, bisnis ke konsumen versus bisnis ke bisnis. Analisis tambahan, rangkaian pengujian tambahan yang menyelidiki apakah pengurangan kontrak terdokumentasi rendah CSR pemasok juga mempengaruhi kinerja keuangan pemasok. Yang pertama, dampaknya terhadap kinerja keuangan pemasok. Kemudian, dampak terhadap kinerja non-finansial. Kesimpulannya, bahwa pemangku kepentingan bertindak berdasarkan peningkatan informasi CSR, khususnya keputusan kontrak rantai pasokan. Penelitian menunjukkan bahwa pelanggan korporat memproses tahun 2017 dengan peringkat oleh Thomson Reuters aset dari perusahaan Russell 1000 ke Russell 2000 dengan mengurangi kontrak pemasok CSR Russell 2000 yang rendah. Di penelitian ini mengusulkan reaksi pelanggan korporat konsisten dengan dua mekanisme, yaitu tolak ukur terkait CSR dan tekanan publik. Penelitian ini konsisten dengan penjelasan dampak utama terkonsentrasi pada pasangan pelanggan dan pemasok dengan asimetri informasi yang tinggi dan pasangan pelanggan pemasok tunduk pada visibilitas yang tinggi.
Implikasi dalam penelitian ini karena penelitian termasuk pihak pertama yang memberikan bukti mengenai dampak kausal informasi CSR terhadap pengambilan keputusan pemangku kepentingan non-investor. Temuan ini mempunyai implikasi bagi pembuat kebijakan dan regulator yang mempertimbangkan peningkatan transaksi CSR sebagai alat kebijakan untuk meningkatkan orientasi CSR perusahaan. Saran untuk penelitian ini mempunyai kontribusi teoritis dan praktis, namun hal ini memiliki keterbatasan di mana tidak menyelidiki secara rinci dampak dari keputusan pemangku kepentingan terhadap hasil CSR, misalnya peningkatan bersih dalam CSR di sepanjang rantai pasokan, termasuk pengaruh mungkin bereaksi terhadap tekanan pelanggan dengan berbagai cara, termasuk peningkatan CSR atau menghindari cakupan peringkat CSR dengan strategi seperti sehubungan karena keterbatasan data yang tidak dapat melacak kemana pelanggan mengarahkan volume kontrak yang mereka karangi dengan pemasok. Demikian review yang bisa saya sampaikan. Eh, saya harapkan masukan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Penny Naibahu. Ya, mungkin ada tanggapan Bapak Ibu sekalian dalam sesi pertemuan yang terakhir ini ya. Ya, Izin, Prof. berkaitan dengan, ya silakan Bu Heni ya. Iya, Prof. Ya, Eh, silakan Bu Heni. Bu Pani, ini kan tentang CSR ya kan? Jadi CSR-nya ke non-investor, jadi pemangku kepentingan yang non-investor. Sekarang kan lagi eh, maraknya tentang ESG, ya kan? Kalau CSR-nya ini di sosialnya saja, kemudian kalau ESG kan ngerangkup semuanya gitu. Jadi yang pertama yang kita mau diskusikan di slide Ibu tadi kan ada eh, saya saya cuman SS kan tadi. Saya nggak tahu ini keberapa. Tapi yang kalimat pertama strategi identifikasi. Jadi di situ ada dimasukkan lebih dari 150 analis riset mengumpulkan CSR. Dari data CSR, kemudian ada 400 faktor memasukkan data ESG. Berarti ini mengkolaborasikan antara CSR dan ESG, tapi setelah saya baca sampai di akhir, ternyata peneliti hanya menggunakan yang CSR saja gitu. Kemudian yang kedua yang mau saya tanyakan gitu, jika sebenarnya ini bagus ya kan, kalau mau kita terapkan di Indonesia gitu, khususnya untuk pemangku kepentingan investor, apakah lebih lengkap gitu kita ganti yang ESG menjadi CSR ataukah tetap CSR aja gitu. Terima kasih Bu Pani. Terima kasih Prof. Ya, Eh, terima kasih. Silakan ditanggapi. kalau kalau seperti kalau yang seperti kita eh, jalani di perusahaan sekarang itu, kalau saya bisa jawab ya Kak ya, eh, apakah tetap kita pakai ESG atau CSR saja? Mungkin karena seperti yang Kakak bilang tadi, kalau di artikel ini dia mengkolaborasikan antara ESG dan CSR. Cuman kan karena keterbatasan kita memahami artikelnya, di akhirnya dia hanya memakai CSR-nya saja. Nah, kalau seperti yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira CSR-nya saja kah yang kita pakai atau kita gantikan CSR ke ESG? Kalau yang seperti yang saya alami di perusahaan sekarang, penggunaannya lebih ke CSR-nya langsung, Kak, belum ke ESG-nya langsung. Kalau di perusahaan lain-lain, saya eh, belum bisa menjawab. Yang saya dapatkan di lingkungan sekitar saya saat ini seperti itu, Kak. Iya Bu Fani. Sebenarnya kan kalau ESG itu kan mencangkup eh, dari CSR juga kan. Kalau yang CSR kan hanya dibahas mengenai inisiatif dari sosialnya. Tapi kalau ESG kan lihat dari Ya. lingkungan sosial, tata kelolanya gitu. Saya tertarik juga pada saat baca slide tadi, makanya saya SS kan. Ini dia mengambil dua data juga dari 150
data dari CSR, kemudian dia memasukkan faktor ESG. Iya. Cuman karena keterbatas artikelnya saya juga yang asli juga nggak ketemu tadi. Jadi saya bacanya dari slide-nya Bu Pani aja gitu. Makanya saya minta dikonfirmasi sebenarnya ini menggunakan memasukkan CSR dengan SDG, ESG atau hanya ini karena kalau nengok dari pernyataannya ada dia masukkan lebih dari 400 faktor kalau Ibu buat di slide ya, memasukkan ESG yang berbeda untuk memperoleh informasi dan meringkatan setiap minggunya. Gitu Bu Fani. Iya, iya Kak. Kalau kita bacanya sih begitu Bu. Dia menggunakan ESG. Tentu ESG itu pasti ada CSR-nya gitu ya Bu ya. Cuman eh, karena keterbatasan kita mungkin menggunakan dua itu, dua dua data itu gitu Kak. Bu Heni sudah? Sudah Bu Mei, silakan Bu Mei. Ya, silakan Bu Mei. Oh, sudah. Izin Prof. Silakan Bu Mei. Terima kasih untuk Pani yang sudah presentasi. Saya menyambung apa yang sudah dimulai oleh Bu Heni. Jadi memang Bu Pani juga setuju ya bahwa bahwa artikel ini, penelitian ini menggunakan dua sumber data ya. Yang saya baca kurang lebih seperti itu Bu. Berarti ada dari data CSR, ada juga dari ESG. Iya Bu. Baik. Nah, kalau Bu Pani kan sudah mereview ini kan. Kira-kira alasan peneliti melakukan itu apa ya? Kalau Eh, boleh tahu, menurut Bu Pani lah, apa alasan peneliti mengambil dari kedua-duanya? Kalau kalau yang saya baca Bu, karena di sini perusahaan itu peneliti mau mau melihat nih gimana dengan hubungannya dengan pemasok, gimana dengan secara ESG-nya, gimana secara sosialnya mereka setelah ada benturan dengan antara antara pemasok dengan kondisi politiknya seperti itu sih Bu yang saya baca Bu. Berarti antara CSR dengan ESG kan ada perbedaan. Izin Bu, kalau yang saya tangkap kan kalau ESG itu kan ada mengenai kinerjanya, dengan CSR-nya dengan sosialnya, dengan masalah dengan politiknya. Eh, Tanggapan saya seperti itu Bu. ESG-nya mengenai kinerjanya. Iya Bu. Kinerja perusahaan-kah? Kinerja pemasakkah? Kinerja pemerintahkah? Karena kalau kita buat kepanjangannya ESG kan Environmental, Social, and Government. Kan gitu kan, Bu? Kalau saya nggak salah ya. Nah, itu yang Ibu maksud dengan kinerja, kinerja siapa, Bu? Karena kalau di PPT Ibu tadi, eh, yang Ibu tampilkan itu masih hanya tentang CSR. Seperti yang kita cerita tadi dengan Ibu Ibu Heni, awalnya di artikel itu mereka ada menyangkut tentang ESG, tapi ketika keseluruhan mereka hanya membahas ke CSR-nya begitu Bu. Makanya yang saya tampilkan di bagian di CSR-nya gitu. Oh, gitu ya. Terima kasih, Bu Pani. Oke Bu Mei. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Biasa Bu. Iya, ada. Satu lagi boleh ya, Prof? Tiba-tiba teringat. Ya, silakan Bu. Bu Mei. Kalau misalnya kita tertarik untuk melakukan penelitian yang seperti ini arahnya. Ya. Contoh
perusahaan yang bisa saya pakai sebagai sumber data itu perusahaan apa ya, Bu Pani? Hmm. Karena kan kalau kita baca-baca artikel, sepertinya ESG sudah jauh lebih populer dibanding dengan CSR. Berarti harusnya yang kita pakai sebagai sumber data itu harus yang sudah menerapkan ESG kan. Nah, cuman sejauh ini saya masih agak minim menerima atau mendapatkan data perusahaan apa yang sudah menerapkan ESG. Nah, saya sambil sambil searching juga ini, Bu. Detail perusahaan yang sudah menerapkan ESG itu yang gede itu perusahaan BUMN, contohnya BRI, Bu. Saya sambil searching juga izin nih, Bu. BRI sudah pakai, Jarum sudah pakai, Astra sudah pakai, Astra Internasional, Adaro Energi sudah pakai. Nah, izin Bu, itu yang sambil saya searching, yang menerapkan ESG ini Bu. Jarum sudah pakai, Google juga sudah pakai Bu. Tapi perusahaan yang Ibu sebutkan itu tetap menerapkan CSR juga ya. Eh, yang saya tahu pasti BRI pasti pakai Bu. Pasti pakai CSR juga. BRI pasti ada CSR BRI. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kan kalau kita lihat ambulans-ambulans mau ada CSR BRI tahun segini gitu ya Bu ya. Tapi saya sambil searching perusahaan di Indonesia yang sudah menerapkan ESG versi Fortune begitu dibuatnya di Google Bu. Tapi BRI yang saya tahu pasti pasti menerapkan CSR juga gitu. Saya pikir nggak hanya BRI ya kalau soal CSR. Yang masih jarang diterapkan perusahaan itu ESG, Bu. Makanya Iya, tadi ya benar Bu. saya katakan saya masih minim data. Makasih Iya, Bu Mak. Pani. Oke, thank you Bu. Ya, baik Bapak Ibu, silakan yang lain lagi. Ya, jadi memang riset ini juga punya peluang juga untuk kita replikasi ya. Jadi uh, pada level ASEAN ya. Nah, ini juga bisa dijadikan sampel ya. Bahwasanya uh, dengan mudahnya kita mendapatkan akses ya pada apa ya bursa Singapura ya bursa Thailand ya dengan mudah itu kita dapatkan datanya maka peluang untuk mereplikasi riset ini juga sudah terbuka luas ya Bapak Ibu ini peluang juga yang terkait dengan uh, ESG dan CSR ya sekalian untuk diteliti. Nah ini saya kira peluang risetnya. Jadi boleh negara lingkupnya negara ASEAN, OECD gitu ya, atau negara emerging market ya, atau negara BRICS ya, Brazil, Rusia, China, India gitu kan. Nah ini juga beberapa peluang-peluang untuk direplikasi kembali ya, didaur ulang lagi. Silakan. Ya, baik Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita. Dan ini udah pertemuan yang ke-7 ya, jadi udah selesai ya perkuliahan Bapak Ibu. Jadi nanti nilai uh, yang bagi yang belum menyerahkan, mohon saya tunggu ya nilai UAS-nya ya, yang lain. Untuk itu kita akhiri ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Terima kasih, Prof. Prof. Waalaikumsalam Siang, Prof. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Ya, terima Terima kasih. kasih banyak, Prof. Ya, terima Mungkin Terima kasih kasih. nanti banyak Prof. Boleh. nanti apa namanya sebelum kamu lanjut
kamu perbaiki dulu semua, nanti kita bimbingan lagi, terutama di